Adalah hal random ketika tiba-tiba gue beli espresso. Bang, Nah, katanya lu beli espresso. iya ini lagi nungguin. Kopi kan? Bukan. Nah, itu datang tuh espressonya. Oh, Ini espresso juga kan? Cukup random, tiba-tiba espresso nyampe rumah. Selamat pagi, nih ada Mas Gilang yang waktu itu bantuin kita Jimny ya? Jimny, betul Pak, Jimny. Jimny, cuma tuh karena Jimny-nya malam, jadi kita nggak sempet ngonten. Nggak sempat syuting kita Pak. Ya. Dan kali ini Mas Gilang bantuin buat espressonya ya. Iya betul sekali. Jadi ini cukup random, karena kebetulan kita butuh mobil untuk operasional di Jogja. Gue mikirnya adalah mobil yang nggak ribet, jadi akhirnya ngambil espresso. Jadi ini harga OTR berapa? OTR-nya di 180 juta. Cuman ini Nick kemarin ya, Naik 2024. jadi dapat diskon. Dapat diskon. Gak ada beda sama 2025 kan? Untuk sekarang sih tidak ada Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi emang kalau bulan-bulan segini itu bisa dapat diskon banyak buat beli Nick kemarin ya? Betul. Tapi ada emang ada yang nggak mau Nick kemarin? Sedikit sih Pak, sedikit yang nggak mau. Oh gitu? Iya. Ya, karena sebenarnya nggak ada bedanya kan? Nggak ada bedanya. Oke, jadi ini adalah Suzuki Espresso. Akan gue jelaskan kenapa pilih Espresso. Cuman ini warna Grey. Pilih warna grey. Iya, metallic grey. Metallic grey. Kenapa pilih Espresso? Jadi akan gue jelaskan sedikit. 3 pilihan utama. Pertama, gue malas ribet, ya kan? Kalau mobil second, sebenarnya di harga 180 dapat mobil second banyak ya. Banyak sekali pilihannya Pak. Sebenarnya bisa banyak, cuman mobil second umur 2 tahun, 3 tahun pasti agak mulai belanja sedikit lah, ya kan? Betul, Nah, betul. karena kemarin gue pakai Jimny terus kayak, oh enak ya mobil baru. Kayak nggak perlu ngetak-ngetak, jadi yaudah deh beli mobil baru aja di bawah 200, opsinya salah satunya ini. Itu hal yang pertama tuh, jadi gue malas ribet pakai yang ini. Terus kedua, irit ya. Lumayan Pak, ini 120 lah kurang lebih. 1 liter 20 km. Sama Mio Sama gimana? Mio, borosan Mio. Sama Mio bor up, borosan Mio bor up, bisa 120. 120 Pak. Luar kota, Dibuktiin aja nanti Pak. dibuktiin Siapa aja. tahu dalam kota bisa, tergantung kaki kadang Pak. Kalau bejek-bejek. Emang kemarin gue sempat lihat beberapa review dari teman-teman YouTuber lain, reviewer lain. Emang kayaknya kalau dibanding kompetitornya ini kayaknya lebih irit lah ya. Bisa dibuktikan sendiri. Karena 1000 cc. 3 Tiga silinder, silinder. and then AGS, dia nggak CVT. Jadi oke. lebih responsif. Terus full tanknya berapa? 27 liter. Lo tau BMW GS yang gede itu 30 liter full tank. Ini lebih kecil. Betul. CC-nya juga lebih kecil sih daripada BMW GS. Jadi ini emang mobil yang kita beli karena pertama gue malas mikir, terus gue tahu servisnya cukup terjangkau. Iya Pak, Ya. betul. Jimny kemarin servis kedua cuma 400.000. Karena jasa masih gratis ya. Itu Pak Dimas yang ngomong ya, guys. 400 ribuan nggak nyampe 500 ribu Iya. kalau nggak salah. Jadi Itu servis jasanya masih gratis soalnya kan. ya masih gratis. Cuman bayar oli, bayar filter, Yes. nggak nyampe 500.000. Terus bisa ke rumah lagi. Bisa self service ke rumah. Iya kan, bisa ke rumah. Terus gue mikir, kalau Jimny aja itu bisa seterjangkau itu, apalagi ini cuma 1000 cc 3 silinder kan. Betul Pak Dimas. Olinya pasti lebih sedikit kan. Olinya lebih sedikit. Makanya kenapa gue malas mikir, ayo udah deh espresso aja. Alasan berikutnya adalah ini ground clearance-nya tinggi kan. 18 cm. Ya jadi karena ini nanti kalau dipakai di Jogja, terus kalau biasanya kalau kita keluarga datang ke Jogja tuh suka ke Merapi dan jalanannya kan nggak mulus kalau masuk jalan daerah-daerah Betul. gitu kan nggak mulus. Betul. Ini paling tinggi kan, Ini tinggi. gitu. Makanya emang secara bentuk sih emang dia mobil paling dibully 2022. Waktu muncul di Gias itu paling dibully, termasuk Iya. gua. Jadi 3 tahun yang lalu gue ngebully abis mobil ini, walaupun nggak gue naikin ke sosmed sih. Gue ngebully abis, ujungnya beli. Ini namanya menjilat udah sendiri. Namanya menjilat udah sendiri. Tapi dari 2022 sampai sekarang perubahannya udah banyak kok. Nanti akan kita dijelasin sama Mas Gilang lah. Siap. Jadi kalau siap. misalkan kita ke samping, ini nih emang gaun clearance tinggi nih. Jadi Yes. buat ngelewatin jalan jelek, ya kan, buat ngelewatin jalanan jelek, cukup lah ya. Sangat lebih, cukup. lebih dari cukup Lebih lah ya. dari cukup, lebih dari cukup. Gitu. Jadi tadi apa? Terjangkau servisnya, mobil baru, terus apa namanya? Irit, terus ground clearance juga tinggi, ya kan? Kalau bentuk, ya nggak usah diomongin lah. Memang begitu adanya. Iya. Terus sebenarnya di rumah kan sebenarnya udah ada VF3 itu, cuman itu 2 pintu, ini 4 pintu. Ini Pak. Dan ini emang lebih gede daripada VF3. Yes. Surprisingly, jadi seminggu lalu waktu kita test drive, surprisingly ruangan belakangnya cukup lega loh. Pintunya 90 derajat. Nah ini nih, ini lebih lega nih dari VF3 ini. Ini lebih lega nih daripada VF3. Ini bangkunya yang depan juga paling belakang sih Pak. Oh iya ya. Dimajuin. Bener-bener. Sebentar, saya majuin. Kalau secara lega,
Nah, posisi driving. Ini normal Lega. duduknya. Jadi ini memang lebih lega dibanding VF3 yang di rumah. Terus kemarin juga opsinya emang pilih LCGC lainnya sih. Brio, Agya. Agya, Thalia. Oh, kalau Thalia lebih gede ya. Iya, dia 7 sudah. Agya, Agya, Brio, Brio paling murahnya, Iya, udah kompetitornya itu. ya itu. Iya. Ini bener, ini paling tinggi sama ya salah satu paling tinggi sih. Kalau belakang masih engkol. Saya Nggak apa. Nah, jadi gini. Kalau belakangnya masih engkol, long termnya ini lebih murah perawatan. iya, betul. Karena nggak less moving parts gitu kan. Oh, sama satu lagi yang bikin gue seneng. Ini ada ISOFIX-nya guys. Yes. Jadi kalau misalkan agak nggak kelihatan sih, tapi terang nih ada ISOFIX. Jadi kalau kalian punya anak, pengen anak kalian duduk di car seat, ini udah ada ISOFIX-nya. Jadi langsung ceklek-ceklek aja, itu standar dunia, lebih aman. Terus bagasi surprise ini juga gede. Oh, bagasi nggak bisa dibuka dari sini ya? Iya, betul Pak, dari sini. Nggak apa-apa. Gue nggak komplain kok. Jadi juga ada harga ada rupa. Emang ada harga ada rupa, jadi gimana? Bagasinya juga surprisingly gede, dia dalam ke bawah gitu kan. Terus, tapi nggak ada wiper belakang ya? Ya, nggak ada Pak. Emang di kelasnya ada yang wiper belakang? Sejauh ini sih setahu saya belum Pak. Kayaknya belum Tapi ya? defogger. Di Ada kelasnya defogger. defogger ini aja. Terus, tau nggak hal yang lucu? Suzuki memang berusaha ini bikin murah kan, terjangkau. Terjangkau ya, harganya murah lah. Lampu mundur cuma sebelah guys. Yang ini, Yes. itu cuma rumah lampu doang. Gua nggak tahu kenapa. Mungkin ya, Iya. ini asumsi gua. Jadi kalau di luar negeri, memang ada beberapa mobil itu lampu mundur sebelah doang. Karena sebelahnya ini untuk lampu fog belakang. Jadi fog light belakang, biasanya merah. Mungkin di India, mungkin jadi fog light merah nih. Makanya lampu mundur cuma sebelah. Jadi ini nggak ada gunanya nih. Tuh nggak nyala tadi. Itu juga Iya, aneh sih. kosong. Nggak ada kamera mundur ya? Belum Pak, belum ada kamera Sensor mundur? mundur. Sensor mundur udah ada. Ada. Oke, nah ini kalau dari sini kelihatan jelas nih tuh. Ground clearance-nya lebih tinggi. Oke, jadi kalau buat ngeliatin jalanan jelek, masih oke lah ya. Ini plastik kan? Plastik Pak. Nggak apa? Nggak komplain, gue nggak komplain. Gimana lagi dong? Betul. Terus udah ada child lock-nya. Jujur nih kalau buat anak-anak saya kepake guys, ada child lock kayak gini nih. Terus, kita coba bahas interior yuk. Mari. Kuncinya sama kayak Jimny, tapi kalau Jimny dua-duanya ada remote-nya. Iya. Ini satu doang. Hanya satu Pak. Satu doang. Terus yang model baru ini ya udah ada tambahan ini ya. Iya, audio switch steering control. Udah ada audio switch Yes. kayak Jimny sih. Kayak sama deh kayak Jimny. Terus Mini. mini Jimny. Terus Ini udah Apple CarPlay. kabel ya? Apanya? Harus pakai kabel atau bisa wireless? Masih harus pakai kabel. Masih harus kabel. Iya. Kalau Jimny-nya udah wireless. Jauh sih emang Jimny. Terus ini nggak ada kaca ya? Belum ada kaca Pak. Di Vinfast Bapak ada? Nggak ada. Iya sama. Oke, saya nggak komplain, saya nanya. Oh, sama kalau model yang 2024 ini udah spionnya udah elektrik ya? Udah elektrik Pak. Jadi pengaturannya langsung dari kanan. Terus udah ada engine start off, start stop, Ada traction controlnya juga. ada traction control. Oh, sama katanya nih kalau ditanjakan udah nggak mundur ya? Belum, hill hold control ada di kanan. Udah ada juga. Jadi nih, Udah. kalau ditanjakan kalian ngerem mobilnya akan nahan, Iya. walaupun nggak kalian gas. Pakai rem, nggak pakai mesin. Pakai rem. Iya. Nah, nggak pakai rem. Terus ini tengahnya kayak terinspirasi dari Mini Cooper kayaknya. Betul Pak. Mungkin. Kursi adjustnya standar lah ya, bisa di sini, Iya. bisa di sini. Tapi setirnya sama ya? Iya, fix. Setirnya fix ya, Fix. nggak bisa diutak-atik. Betul. Nggak ada handrest. Terus speaker 2 kiri kanan. Speaker 2 Pak, kiri kanan. Mesin 1000 cc. Coba kita lihat mesinnya. Mesinnya buka dari sini. Dari kanan. Mesinnya 1000 cc 3 silinder kecil. 1000 cc 3 cc kecil banget tuh, ikan. Udah ada ABS, ini radiator di sini. Yes. Ini finnya di situ. Ya standar aja sih ya. Nggak ada apa-apanya kan emang. Betul Pak. Nah, karena emang jujur, balik lagi kenapa pilih mobil ini, karena gue males ribet. Jadi basic Ya. ini mobil yang males ribet. Harganya udah paling murah. Betul. Jadi kelasnya paling murah kayaknya. Kelasnya paling murah. Paling murah, bisa dibilang paling irit. Katanya naikannya paling enak. Suspensi. Suspensinya katanya paling Suspensi. enak. Sama Ntar abis ini kita cobain. Kekedapan suara boleh dites sih Pak. Oh, dia kedap suaranya bagus? Ya dibanding kompetitor. Dibanding kompetitornya? Iya, Di kelas itu di ya? kelas itu. Di Kalau kelas itu? Kalau dibandingin yang lain ya beda. Ya. Harganya. Nggak apa. Fog lamp memang belum ada ya. Belum. Perisai depan nggak ada. Lampu masih halogen standar. Ini tuh gede palsu ya?
Iya Pak. Karena nggak bolong. Gimmick aja Gimmick Pak. aja ya? Rencana mau dimodif apa nih? Karena data itu sebenarnya di sini. Iya. Ya kan? Sebelum kita test drive, kita unboxing dulu. Ini bersama pelakunya di dalam. Namanya siapa? Eran, kamu yang buka plastik-plastiknya. Sabar sayang, Pak. Kenapa dia? Nafsu banget bukanya. Kenapa kamu semangat sekali? Hei, sepatunya lepas dulu dong. Babinya aja belum buka dari tadi. Coba kita buka. Yang belakangnya belum selesai, sayang, kamu bukain. Sabar. Sebenarnya itu terlihat menyenangkan, cuman panas. Coba nggak dilatasi. Nah, ini dibuka kursinya nih. Ini orang buka nih kursinya. Jadi guys, Suzuki itu memang tidak pernah, apa ya, setidaknya beberapa kali terakhir ini tidak pernah menjadi brand Jepang yang paling mewah di antara kompetitor-kompetitor. Dibanding Honda, dibanding Toyota. Oke, dia kepanasan ya, dibanding Daihatsu gitu kan. Sebenarnya dia nggak pernah menjadi yang paling mewah guys. Tapi Suzuki itu biasanya menjadi yang paling valuable lah. Biasanya paling worth it. Jadi kayak ini dibanding kompetitornya biasanya paling murah. Tapi kalau paling murah bukan berarti paling jelek. Biasanya menjadi yang justru Suzuki biasanya jadi paling irit misalkan, ya kan. Fiturnya sih emang bukan yang paling mewah lagi. Kayak kompetitornya fiturnya lebih banyak biasanya. Tapi baik lagi, ini lebih murah. Sama yang penting-penting itu lebih valuable lah biasanya, lebih irit, ground clearance lebih tinggi gitu. Itu sih yang gue rasakan gara-gara Jimny-nya. Dia servisnya terjangkau. Ini nggak bisa dibuka, saya masih pakai kunci. Wait. Nah buka. Iya bener. Tuh. Jadi memang itu kelebihannya Suzuki menurut gua. Dia bukan yang paling mewah, ya kan? Bukan yang paling canggih. Tapi biasanya yang paling valuable. Jadi kalau kalian nyarinya emang yang value, Suzuki ini bisa menjadi opsi lah buat kalian. Itu juga alasannya kenapa gua ngambilnya si Espresso ini. Udah, Papi mau nyobain mobilnya dulu. Ada Ran. Waktunya kita test drive. Karena katanya ini di kelasnya katanya paling enak. Ya Mas Gilang. Dicoba dulu aja. Ya, ini headrestnya tidak terpisah, wajar di harga mobil segini. Include ya Pak? Include. Ini Matic-nya pakai apa namanya, AGS ya? AGS, Automatic Gear System. Jadi ini bukan pure Matic, lebih kayak manual tapi Matic. Yes. Terus kalau kalian lihat Matic-nya lucu nih guys. Jadi di sini kalau kalian lihat dia nggak ada parkingnya, cuma ada N, D, M sama R. Jadi kalau mau masuk, nah kalau mau ke N di sini nggak ada parkingnya, cuma 3 bagian handrem. Atau kalau misalkan kalian biasanya suka parkir, ini cuma buat yang bentar doang ya. Biasanya kalau manual parkir masukin satu tuh biar ditanjakan nggak turun. Nah ini caranya adalah kalian masukin ke D dulu, biar dia masuk satu, baru kalian matiin. Nah ini sekarang udah masuk gigi tuh. Cuman tidak disarankan untuk parkir jangka panjang. Kita coba mundur. Mobil ini kecil, enak banget. Daya putarnya juga kecil ya Pak ya? Bener. Jadi dibandingin apa Jimny, ini lebih satset. Jimny udah satset, itu kan. Apalagi dibanding G-Class ya. Nah, gimana nih Pak? Nah ini yang baru ini udah ada hill hold ya. Udah ada hill hold control. Jadi saya ditanjakan begini, ini gue lepas kaki, mobilnya nahan. Baru kalau gue gas, dia akan lepas remnya dan maju. Terus hal menarik lagi dari AGS ini teman-teman adalah beda dengan Matic-Matic biasa. Jadi kalau Matic yang lainnya itu biasanya kalau kalian masukin D, kalian lepas rem, mobilnya akan jalan pelan-pelan banget. Nah AGS ini enggak. Jadi kalian harus sedikit adaptasi memang. Jadi ini misalkan nih kalian di macet-macetan ya udah masukin D. Nah kalau mobil Matic biasa biasanya masih maju dikit. Ini majunya sedikit banget, bener-bener sedikit banget. Tuh. Sesuai sedikit niat banget. aja Pak. Sesuai niat doang. Kalau mobil Matic lainnya agak lebih maju sedikit tuh. Kali ini sedikit banget. Jadi memang agak berbeda. AC posisinya enak, dingin. Nih juga langsung di muka nih. Kisi AC di muka tuh. Terus
Matic-nya kayak gimana? Nah, Matic-nya emang kayak orang pakai manual ganti gigi. Jadi ganti gigi, dia kok ganti gigi tuh kayak agak pelan gitu. Kayak masukin gigi pindah ketiga. Jadi memang Matic-nya tidak. Ini pas banget nih Pak. Suspensinya gimana nih Pak? Oh iya, Hmm. sebel nggak sih kalau gue bilang lebih enak dari Jimny standar? Iya lagi. Iya lagi. Jadi apa? Jadi Jimny tuh emang basically mobil yang tidak senyaman itu bawaannya. Ini lebih enak loh daripada Jimny, suspensinya ya. Iya. Kalau fitur-fiturnya masih menangan Jimny lah, tapi secara suspensi ini lebih enak daripada Jimny-nya bawaannya. Kata Pak Dimas teman-teman. Sebagai pemilik Jimny, saya mengakui hal itu. Kalau posisi setirnya emang nggak bisa diutak-atik, tapi cukup lah. Dan ini posisinya nyetirnya tinggi guys, jadi emang kayak SUV kecil. Kalau gue nyobain apa ya, Brio-nya saudara gue tuh dia emang agak lebih ceper kan. Posisinya nyetirnya hatchback banget. Kalau ini agak lebih tinggi, jadi kayak SUV kecil. Nah, untung mobilnya kecil, jadi nyelinap gampang gue. Set, setir enteng. Kalau kalian bertanya kenapa terang banget, karena ini belum kita pasang kaca film. Habis ini kita mau pasang kaca film U film. Depan akan gue pakein 20%, sekelilingnya 40% kayak yang ada di G-Class-nya sama VinFast-nya. Oke, lanjut lagi. Fitur apa lagi yang menarik di mobil ini? Untuk audio mungkin Pak. Audio dia udah Apple CarPlay sama Android Auto. Nanti boleh dicoba. Oh iya, ini sudah Apple CarPlay. Ini karena baru keluar dari pabrik 9,6. Iya. Tapi nanti naik nih ya. Sharing berjalan waktu karena belum di reset juga sih Pak. Benar. Fiturnya lumayan lengkap. Tuh, layar berwarnanya bagus. Udah kayak Jimny lah. Ininya udah kayak Jimny. Lumayan bagus. Terus sama kayak Jimny, kuncinya nggak ngunci sendiri ya? Betul Pak, belum auto lock. Oh, kuncinya belum auto lock. Jadi harus ini. Kalau kayak di XL7 udah belum? Sama Pak, belum. Kita semua belum. Oh, semua Suzuki belum? Suzuki belum. Ah. Jadi nguncinya kalau inget ya? Kalau ya sesuai niat masing-masing. Sesuai niat masing-masing ya. Nah itu Matic-nya AGS tuh emang agak kayak terus dia ganti. Cuman kalau misalkan dibejek ya dia gantinya belakangan atau di RPM tinggi. Oh, ini nggak ada RPM ya? Nggak ada RPM Pak. Nggak ada RPM di sini. Jadi ini basic banget. Cuman kilometer, gigi, sama bensin. Ada idling stop juga yang di kiri. Ada idling stop juga. Tapi basically cuma itu doang sih. Yes. Nggak ada fitur apa-apa lagi. Untuk audio switch. Oh, ini udah di sini. Ya. Ya memang harga mobil di bawah 200 fiturnya ya belum sebanyak itulah ya. Cukup fungsional Pak. Fungsional aja. Iya, fungsional aja. Jadi emang ini mobil yang jujur kita beli karena memang nyari fungsionalnya aja. Bentuk, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi ya penting datang mobil bisa langsung dipakai, nggak mahal perawatannya, irit, pajak juga lumayan ya. Pajak murah Pak, 2 jutaan Pak. 2 jutaan. Pokoknya nggak mau repot ya. Pokoknya pembelian mobil kali ini itu kita tidak memikirkan emosional. Bener-bener gua pokoknya nggak mau repot, langsung pakai, nggak usah ke bengkel warawiri apapun segala, modif juga nggak usah ribet, langsung bisa dipakai. Pilihlah ke si Espresso ini teman-teman. Lo kok suspensinya lebih enak dari Jimny sih? Jadi overall ini mobil suspensinya nyaman. Kalau kedapnya katanya lebih kedap dibanding kompetitor, cuma sayangnya kita nggak bisa ngetes karena nggak hujan. Ya, jadi kita nggak tahu gimana. Betul. Kursinya cukup nyaman aja. Tapi posisi nyetirnya ini benar-benar SUV banget sih, tinggi. Commanding positionnya tinggi. Sama depannya masih tinggian kayaknya. Iya, Mazda 2 tuh ini. Coba kita lihat jalan kecil, guys. Nah, Gampang. Gede banget. gampang banget. Nggak, ini tuh jalan kecil. Cuma karena mobilnya ini kecil, jadi jalan gede. Ini sebenarnya jalan kecil nih. Ini suspensinya enak loh, surprisingly enak. Jadi kalau kalian suka mobil yang agak-agak kayak SUV tapi terjangkau, kecil, ini bisa jadi opsi. Bahkan dibandingin VinFast gue yang VF3, kayaknya ini lebih tinggi posisi nyetirnya. Wow, nyaman loh mobilnya. Untuk di Jakarta cocok ya Pak, masuk-masuk gang. Cocok. Ini bensin 1,15 katanya ya. Iya. 120. Buset, 120 tuh murah, irit loh.
1000 cc, tarikannya ada nggak? Ya ada aja lah. Guys, jadi gini, mobil harga segini, itu jangan ketinggian ekspektasinya. Jangan kebanyakan maunya. Jujur emang mobil harga segini tuh ya ekspektasinya emang kita harus sesuai lah ya. Tapi selama mobil barunya ini bisa dipakai jalan, nyaman, bensin irit, pajak terjangkau, ya kan, gak gampang gasruk. Spare part juga nanti kalau kenapa-kenapa servisnya biayanya juga terjangkau. Apalagi yang dikomplain coba, ya kan? Kalau misalkan emang kepengen banyak maunya, ya emang sayangnya harus lebih mahal lagi mobilnya. Gitu. Tapi sekarang mobil 180 jutaan belum diskon, ya. Ini sekarang fitur-fiturnya dan sebagainya emang kira-kira standarnya se-espresso ini. Nah itu, AGS ganti giginya kayak sabar ya, gue ganti gigi dulu. Nah udah masuk nih giginya, baru dia jalan lagi. Ya itu mungkin kekurangannya AGS. Iya, kayak kopi. Nah ya kan, jadi kayak tadi gue ganti gigi dulu ya. Udah baru masuk lagi giginya. Gak apa-apa. Again, harganya segitu, gue nggak komplain apa-apa. Oke, cukup ya. Satu hal yang belum kita coba tadi, klaksonnya kayak gimana klakson? Nah, Mindeng. Udah bindeng kecil lagi. kurang lebih kayak Sama standar gue Mio, bagusan klakson Mio gue anjir. baru masih ngomong. Nah itu nggak apa komplain. Itu 2.000 langsung jadi kenceng kalau klaksonnya. Nggak apa-apa, itu aman-aman aja. Bukan kekurangan ya, Bang? Bukan kekurangan. Jadi beginilah Suzuki Espresso-nya, mobil yang dibeli penuh dengan pertimbangan yang penting mobilnya mudah, ya kan, mudah digunakan, irit, spare partnya terjangkau, servisnya murah, dealer di mana-mana. Banyak promonya tentunya. Oh banyak promo. Kalau kalian nanya promo, silakan nanya ke salesnya aja, Mas Gilang. Gua nggak tahu ada promo apa aja, tapi silahkan tanya aja langsung. Siap. Ada Instagramnya nggak sih? Ada dong, suzukijabodetabek.co. Nah itu, silakan. Langsung aja di kontak, Mas Gilang. Terima kasih Sama-sama. sudah mau direpotkan. Sama-sama. Mungkin habis ini Suzuki Espresso-nya langsung dipakai aja lah. Mau dimodif tipis aja, tapi kalian jangan lupa subscribe karena habis ini mungkin akan kita modif. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya jalan. See you next video guys. Bye bye.